kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Renungan hari ini berjudul Cawan Suci, ditulis oleh Bill Crowder. Sahabat ODB, selama berabad-abad orang tertarik pada cawan suci, yaitu cawan yang dipercaya digunakan Tuhan Yesus dalam peristiwa perjamuan terakhir. Kisah-kisah legenda seputar Raja Arthur dan para kesatria meja bundar menjabarkan obsesi mereka untuk mencari cawan itu. Mereka meyakini cawan itu memiliki daya magis. Di film layar lebar, Indiana Jones dan ayahnya Henry berusaha mewujudkan obsesi Henry yang mencari cawan itu seumur hidupnya. Meski hal ini menjadi kisah yang menarik untuk diceritakan, kebenarannya jauh lebih sederhana. Cawan itu sendiri tidak memiliki daya magis. Kekuatan yang sesungguhnya terdapat dalam apa yang dilambangkan cawan itu. Matius menggambarkan adegan di ruang atas pada malam sebelum Tuhan Yesus disalib. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini.
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pasal yang ke-26, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Jadi cawan itu adalah gambaran darah Tuhan Yesus yang akan dicurahkan bagi kita. Sahabat ODB, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Dan Ibrani pasal 9 ayat 22 menyatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kemudian Paulus menuliskan Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah anak domba Paskah kita. 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Tuhan Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita. Betapa kita bersyukur atas tercurahnya darah juru selamat kita, Yesus sang domba itu. Sahabat ODB, bagi Anda, apa artinya merayakan perjamuan kudus? Bagaimana cara Anda mengungkapkan rasa syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi diri Anda? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tanpa Engkau aku akan terhilang selamanya. Terima kasih karena Engkau mengaruniakan putramu yang tunggal, yang rela disalib menggantikanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat harapan terasa meredup, bagaimana kita bisa tetap teguh berdiri di tengah dunia yang penuh kompromi? Mari belajar bersama dari Ezra dan Nehemia, dua tokoh yang setia menjawab panggilan Tuhan demi membawa pemulihan bagi bangsanya. Ikutilah temu teman jelajah Ezra dan Nehemia bersama Evangelis Angelin Chia Susilo pada Sabtu 11 Juli 2026 pukul 9.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini diselenggarakan secara hybrid. Anda bisa hadir langsung secara onsite di Universitas Kristen Maranatha Bandung maupun secara online melalui Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang ke WhatsApp 08131858165, 08131858165, dan dapatkan buku teman jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang
wajah-Mu. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu.